Saya sebelum membuka itu di pasal 14 itu di sana ada hak guru antara lain memperoleh penghasilan di atas minimum. Kemudian di sana disebutkan ada istilah kesejahteraan. Kemudian memperoleh rasa aman dan seterusnya. Maka dengan ini Bapak Ibu pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, harusnya undang-undang Sisdiknas tersebut mencantumkan tidak ada guru swasta, tidak ada guru negeri, adanya guru Indonesia. Karena mempunyai pekerjaan yang sama dan kewajiban yang sama. Ini dari kami wajib hukumnya. Karena selama Indonesia merdeka, ribut dengan kalimat saya guru sertifikasi, saya guru swasta, saya guru negeri, saya guru tidak sertifikasi, saya guru non sertifikasi. Itu ribut terus sampai sekarang. Entah itu yang salah siapa, apalagi izin bisa dikeluarkan Mas yang tadi 54 pasal 54 ini yang paling seger nih pasal 54 terus untuk mengingatkan kami semua. Oke. Di situ disebutkan peran serta masyarakat dalam hal ini dan seterusnya sampai dengan terakhir organisasi kemasyarakatan dan seterusnya. Maka mengingat pasal ini di mana sekolah madrasah swasta, kita di sini di Indonesia hanya mengenal sekolah swasta, madrasah swasta, sekolah negeri, madrasah negeri. Jadi siapapun gurunya yang mengajar di sekolah swasta, yang mengajar di sekolah negeri, yang mengajar di madrasah swasta, yang mengajar di madrasah negeri, mohon dengan hormat ada pasal yang menyebutkan semua guru wajib dijamin oleh negara. Bagaimana teman-teman? Mana tepuk tangannya nih? Baik Pak, saya kira tadi sudah disampaikan oleh terakhir kesimpulannya, izin kesimpulan terakhir ini. Kesimpulan izin, mumpung saya masih di sini Bu, saya dari Tegal Bu, jauh lumayan. Yang pertama, pendidikan yang berstatus swasta itu mohon dengan hormat diperlakukan sama. Setuju teman-teman? Yang kedua, guru atau pendidik yang mengabdi di sekolah swasta, ini bukan bicara guru swasta loh, tapi guru yang mengajar di sekolah swasta, di madrasah swasta, diperlakukan adil dan diangkat ASN sama dengan profesi TNI Polri. Setuju? Tidak ada polisi swasta, tidak ada TNI swasta, adanya TNI Polri. Guru Indonesia, dosen Indonesia, luar biasa itu. Yang ketiga, negara harus hadir, salah satunya adalah guru. Maka negara harus berani memberi hak guru yang sama. Tidak ada guru swasta, tidak ada guru negeri, adanya guru Indonesia yang dijamin kesejahteraannya oleh negara. Yang keempat, ini saya dianggapnya pimpinan sidang nih nanti oleh guru-guru nih. Terakhir, guru yang sudah mengabdi minimal 5 tahun, kalau memang masih ada istilah sertifikasi passing, setelah guru masuk, setelah guru masuk sebagai guru baik yang mengajar di sekolah swasta, madrasah swasta, itu otomatis dia punya hak ASN semua. Daripada negara menghancurkan uang-uang negara, lebih baik masukkan kepada apa yang terjadi di Indonesia adalah guru Indonesia, mohon guru Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Terakhir 1 menit Bu. Ini kaitannya kan, ya 1 menit kaitannya ada Hari Guru Nasional. Itu ada yang mengklaim Hari Guru Nasional itu adalah harlah salah satu organisasi guru. Makanya mohon dengan hormat di Undang-Undang Guru dan Dosen mengenai Hari Guru Nasional itu ditentukan jangan sampai sama dengan hari lahirnya organisasi lain. Organisasi tertentu. Kemudian yang terakhir sangat sekali ini pasal 24 Undang-Undang Guru dan Dosen. Mohon maaf, dua menteri selama kami hidup sebagai guru itu mengklaim bahwa guru swasta di sekolah swasta, guru swasta di sekolah negeri, guru swasta di madrasah swasta itu diklaim tidak boleh menjadi ASN. Ini kan zolim ini, betul apa tidak? Ini mengklaimnya
hanya guru swasta di sekolah negeri saja yang diselenggarakan pemerintah yang boleh diangkat ASN, yang boleh diangkat P3. Bagaimana guru seperti itu dizolimi oleh dua menteri seperti itu yang sudahlah kita maafkan. Setuju? Cara memasukkannya di undang-undang yang baru harapannya nanti seperti apa, bahwa guru di Indonesia itu hanya satu, yaitu guru Indonesia. Ini harus kami sampaikan di awal karena akhir-akhir ini masih sering terjadi dikotomi antara guru sekolah, guru madrasah, guru negeri, guru swasta. Jadi dikotomi status stigma seperti ini terasa sekali di kebijakan-kebijakan baik peraturan menteri maupun peraturan-peraturan yang ada di daerah. Kemudian juga status guru yang banyak ya. Bahasa kami adalah tidak boleh lagi ada pengkotak-kotaan status guru. Mohon maaf Ibu Pimpinan, barangkali hampir setiap saat di Komisi 10, Komisi 8, panjenengan selalu menerima ada status guru honorer, guru tidak tetap terus, guru P3K, guru bantu, guru P3K passing grade yang tidak diangkat. Jadi ada lagi ya, guru paruh watu, guru paruh baya, jadi Yayasan. macam-macam sekali. Mohon maaf Ibu Pimpinan, kita tidak ingin status guru yang memiliki profesi yang sama, mendidik, mengajar, mencerdaskan anak-anak ini, dan mereka hadir di lembaga atau satuan pendidikan masing-masing, baik di negeri maupun swasta. Mereka punya komitmen yang sama. Mereka juga sarjana kependidikan yang dia masuk ke satuan pendidikan, dia lulus sebagai sarjana kependidikan, masuk di satuan pendidikan, kemudian dia mendidik, mengajar, memiliki NUPTK, ada di Dapodik kalau itu di Kementerian Dikdasmen, ada di EMIS atau Simpatika kalau itu di Kementerian Agama, mestinya tidak boleh lagi ada status itu. Makanya Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Revisi ini harapan ini bisa menjawab problem ini. Kalau masih statusnya masih macam-macam seperti ini, berarti negara atau undang-undang ini belum bisa memberikan afirmasi atau belum bisa memberikan rekognisi kepada status guru yang ada di negeri ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya pasal 10, pasal 11 mungkin agak lanjut. Nah, terkait dengan ini lebih ke soal kelembagaan. Ya, saya kira sekarang ini sudah gaungkan atau ditetapkan wajib belajar 13 tahun. Hitungan kami 13 tahun itu mulai TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun sederajat. Artinya wajib belajar ini harus dilaksanakan. Meskipun di keputusan MK kemarin pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar. Berarti kan baru SD, SMP, negeri maupun swasta, kecuali yang khusus. Nah, ini nanti juga harapan kami bisa masuk di undang-undang ini yang baru ini. Justru kami lebih sepakat kalau seandainya Indonesia ini dengan undang-undang ini wajib belajar 13 tahun. Kalau dengan hitungan anggaran APBN yang besar, dengan komitmen politik yang besar, yang sesungguhnya saya yakin menggratiskan siswa mulai dari TK, SD, SMP, MIMTS, sampai SMA, SMK, aliyah tidak kesulitan. Dan ini juga saya kira penting karena kaitannya dengan soal investasi pendidikan dan menjamin, harapannya ke depan menjamin problem angka tidak sekolah yang masih sangat tinggi, angka putus sekolah juga sangat tinggi, dan kami sudah melakukan evaluasi dengan beberapa dewan pendidikan di beberapa daerah yang ada di negeri ini. Kunci persoalan ATS, angka putus sekolah, angka tidak sekolah adalah karena faktor ekonomi orang tua yang tidak mampu. Nah, undang-undang ini dengan harapan harapan anggaran pendidikan 20% untuk pendidikan itu bisa menjawab problem terkait dengan wajib belajar 13 tahun itu. Kemudian berikutnya pasal 43 ayat 2, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman guru ini sudah menjadi sarjana kependidikan. Mereka lulus dengan predikat sebagai SPDI, sebagai SPD, sebagai sarjana pendidikan sesuai dengan kompetensi atau jurusan yang dipilih.
Saya yakin beliau-beliau para profesor, para perguruan tinggi memberikan kurikulum, mengajarkan ilmu di perguruan tinggi sudah mencapai kompetensi untuk menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu untuk mensederhanakan supaya tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-ubah di setiap tahun. Mohon maaf Bu, saya harus sampaikan bahwa program PPG bagus, tapi kesan yang muncul di masyarakat pendidikan, program PPG itu lebih ke pelaksana, apa ya bahasanya, lebih keras kalau mereka itu kayak proyek yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mendidik kembali guru-guru untuk ikut PPG gitu. Padahal mereka sudah punya status sebagai sarjana pendidikan. Kenapa enggak? Kalau pemerintah komitmennya adalah untuk mensejahterakan dan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, kenapa guru yang sudah mengajar di sekolah atau madrasah itu sudah dianggap sudah memiliki kompetensi pendidik? Maka ya menurut kami tinggal kemudian disertifikasi dan di-in-passing status kesejahteraannya sama dengan teman-teman dari ASN, sehingga itu lebih cepat tanpa harus melalui proses PPG ini antara di Kemendikbudrismen dengan Kemenak juga beda-beda. Di Kemenak kadang beberapa tahun yang lalu ada sampai 3 bulan, 6 bulan. Hasil dari pantauan kami teman-teman guru ada yang sampai meninggal karena nggak kuat sakit, ada yang sampai melahirkan, ada yang belum lulus sudah pensiun. Nah, macam-macam ini saya kira tidak perlu kembali ke depan, karena buat apa ada kebijakan PPG tapi toh pelaksanaannya, mohon maaf, ini bukan mengentengkan atau bukan apa-apa dengan teman-teman guru yang PPG, yang sepuh-sepuh itu tidak bisa bikin materi-materi perencanaan macam-macam modul, nggak dibikinkan, hanya diganti nama gitu loh. Kalau tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kesejahteraan, kenapa sih harus dengan cara seperti itu gitu? Kenapa tidak harus langsung ya sudah guru sudah ada dapodik, ada simpatika, dia punya NBTK, pemerintah membuat peraturan kebijakan bahwa mereka sudah mendapatkan sertifikasi atau basing. Saya kira undang-undang Sisdiknas atau undang-undang guru dosen atau revisi undang-undang ini, revisi ini kalau bisa menyederhanakan kebijakan itu, saya kira sangat luar biasa. Dan saya yakin tidak ada lagi demo-demo besar-besaran di mana-mana, tidak ada lagi harus datang berkali-kali ke Komisi 10, ke Komisi 8, dan sebagainya, karena mereka sudah dijanjikan ikut TPG, sudah lulus, anggarannya nggak ada, maka mereka masih dalam kategori passing grade daftar tunggu. Kemudian juga ada lagi yang berharap PPG kapan dilaksanakan dan sebagainya. Ini harapan dari kami Bu, kita undang-undang ini harapannya bisa sampai ke sana. Bapak Ibu sekalian, saya hormati pimpinan.